Saat bilah kental Qin Yichen melambai, Chang Le panik saat ini. Semua orang di luar juga terkejut. Aku tidak salah. Aku pasti sedang bermimpi. Ini tidak benar. Bagaimana bisa Tuan Chang Le ditekan? Itu pasti menggunakan beberapa cara kotor. Jika tidak, hanya mengandalkan kekuatannya, tidak akan pernah mungkin untuk menekan Lord Chang Le dengan cara ini. Dengan kebisingan dari kerumunan di sekitarnya, situasi dalam kabut gelap menjadi semakin jelas. Qin Yichen bahkan tidak bergerak terlalu banyak sambil berdiri diam, tetapi Chang Le melarikan diri dengan tergesa-gesa di depan pedang freewheeling Qin Yichen. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Chang Le menemukan hukum tindakan Qin Yichen. Akhirnya, tidak perlu berkonsentrasi untuk menghindari. Begitu dia bebas, Chang Le menemukan kekurangan metode Qin Yichen. Hanya satu bilah tajam. Melihat bilah tajam yang menembus kabut hitam dan menghantamnya, Chang Le tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Untungnya, saya menggunakan kabut hitam terlebih dahulu untuk menutupi area ini. Jika tidak, tetapi mengandalkan metode pembunuhan diam-diam ini, saya akan tertangkap basah dan pasti akan dipenggal. Baginya, pertempuran ini adalah kehormatan dari kemenangannya yang ke-1000 berturut-turut di atas ring. Bagi keluarga Zongtian, ini adalah sarana penting bagi mereka untuk mencegah kerusuhan sipil. Selama potensi ancaman si terbunuh, dan dalam kontrol ketat Zongtianjia, masalah seperti itu dapat dicegah agar tidak terulang. Sejak awal pertempuran, Chang Le tahu bahwa pertempuran ini harus dimenangkan. Kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit perhatian? Chang Le mencibir, dan kabut hitam berkumpul di depannya. Kondensasi. Dengan geraman rendah, kabut hitam di depan Chang Le menjadi hitam pekat. Ini adalah kabut hitam yang dia padatkan dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli tingkat soliditas atau kemampuan untuk menahan serangan, itu tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Ledakan. Dengan suara teredam, senyum tiba-tiba muncul di wajah Chang Le. Kamu juga, tapi begitu. Mengangkat kepalanya sedikit, Chang Le merasa yakin di dalam hatinya. Di depannya, setelah kabut hitam memblokir bilah tajam, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ruang kosong di kabut hitam adalah bilah tajam yang dipadatkan Qin Yichen. Chang Le tidak terburu-buru untuk melakukan serangan balik, tetapi pertama-tama menarik kembali napasnya. Lagi pula, selama penerbangan memalukan sebelumnya, napasnya tidak teratur, dan ada beberapa kesalahan dalam gerakan napasnya. Di sisi lain, Qin Yichen tetap di tempat dan tidak bergerak apapun. Justru karena inilah Chang Le tahu lebih baik bahwa pelanggaran itu pasti tidak menyenangkan sekarang. Seperti yang telah ditebak oleh Patriark Zongtian, ada dukungan dari orang-orang misterius di belakang Si, dan metode yang terungkap sekarang bukanlah kartunya. Chang Le tersentak dan pulih, sementara Qin Yichen menatapnya tepat waktu. Mengambil keuntungan dari serangan saat ini, hasilnya dapat diperluas. Tapi Qin Yichen tidak memilih untuk melakukannya. Dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung. Karena kerusakan pada jiwanya, kekuatannya tidak dapat digunakan sepenuhnya. Selama metodenya dilihat oleh Chang Le, dia akan jatuh ke dalam kerugian dan kemudian dikalahkan sepenuhnya. Dalam perebutan kekuasaan keluarga, kekalahan berarti kematian. Bahkan jika Chang Le tidak mengambil nyawanya sendiri, orang-orang di belakang Si tidak akan dengan mudah melepaskannya. Apakah ada kebutuhan untuk seseorang yang tidak berharga dan mungkin mengungkapkan rahasia mereka? Karena itu, ketika Qin Yichen tahu bahwa dia tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan, dia hanya bisa memilih untuk mengecoh. Gunakan strategi Anda sendiri untuk mengalahkan lawan secara psikologis. Kamu istirahat yang baik, aku akan menunggumu untuk maju. Wajah Qin Yichen ditentukan. Dia memiliki dua metode untuk menghadapi kabut hitam. Satu adalah kesadaran ilahi, yang telah terungkap dalam pertempuran sebelumnya. Cara lain adalah dengan mempelajari metode bertarung Warcraft, tanpa alasan, langsung bergegas ke kabut hitam, dan membunuh. Mengandalkan tubuh yang kuat dan keterampilan jarak dekat, Chang Le, yang sangat putus asa seperti emas, terkejut. Qin Yichen percaya bahwa tidak sulit untuk menghadapi beberapa lawan di bawah Dewa Utama dengan kekuatan fisiknya. Terutama setelah orang-orang ini kehilangan kabut hitam dan metode lain melawan dewa, kekuatan mereka sendiri tidak jauh lebih kuat. Wajahnya tegas, seolah-olah semuanya terkendali. Memegang kedua tangan, biarkan Chang Le menyesuaikan kondisinya sendiri. Begitu percaya diri, bahkan Patriark Zongtian yang berada dalam pertempuran penampilan tidak dapat membantu mentransmisikan ke Chang Le. Seberapa yakin kamu akan menjatuhkannya? Pertanyaan ini membuat Chang Le sedikit sulit untuk menjawabnya. Chang Le tahu betul bahwa dia telah jatuh ke dalam kerugian mutlak sebelumnya, dan ini adalah kegagalan yang tak terhapuskan. Apa yang diinginkan Patriark Zongtian bukan hanya untuk mengalahkan Si, tetapi juga untuk mengalahkan Si secara menyeluruh dengan kekuatan penghancur yang mutlak. Apa yang dia dan keluarga Zongtian butuhkan adalah kemenangan yang menghancurkan. Dengan cara ini, orang-orang di belakang Si tidak berani mengambil korban lagi, apalagi berurusan dengan mereka sesuka hati. Tanpa mengetahui berapa banyak kartu hall yang dimiliki lawan, sulit untuk mengatakan hasil dari pertarungan ini. Patriark Zongtian tidak menunggu jawaban Chang Le.
Jadi dia secara alami memahami situasi Chang Le saat ini. Setelah memikirkannya, Patriark Zongtian akhirnya memutuskan untuk melepaskan metode itu. Kali ini aku akan menggunakan yang itu. Pastikan untuk mengalahkannya. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Mendengar janji Patriark Zongtian, Chang Le tiba-tiba senang. Lord Homecoming, selama kamu menggunakan metode itu, apalagi berurusan dengannya, tidak akan menjadi masalah untuk memecatnya untuk kamu minum. Memikirkan metode itu, kepercayaan diri Chang Le meroket. Setelah Zongtian Patriarch menyerahkan metode ini kepada Chang Le, dia tidak pernah membiarkannya menunjukkannya di depan semua orang. Beberapa pertempuran sebenarnya dilakukan di bawah kerahasiaan yang ketat. Langkah itu, sebagai kartu truf terakhir Chang Le, sekarang terungkap dalam keluarga Zongtian. Dalam arti tertentu, itu berarti bahwa Patriark Zongtian meminjam pertempuran Chang Le untuk meningkatkan kekuatannya. Di bawah premis seperti itu, tentu saja tidak perlu khawatir tentang kartu hall ini ditemukan. Karena ini adalah anggota keluarga Zongtian, setelah mengalahkan kekuatan di belakang layar akan diam. Hanya Patriark Zongtian yang perlu memerintahkan untuk turun, dan hanya keluarga Zongtian yang tahu kartu asnya. Seseorang menyetujui pada intinya, dan bahkan menyetujui menggunakan metode itu sebagai upaya terakhir. Semangat juang menyala di hati Chang Le. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Jika Anda ingin melanjutkan, maka saya akan menemani Anda sampai akhir. Melihat wajah Chang Le dari waspada menjadi penuh retorika, Qin Yichen tahu apa yang sedang terjadi bahkan jika dia memikirkannya dengan jari kakinya. Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, dan mengulurkan tangannya untuk menghadap Chang Le. 5 jari yang terbuka perlahan berkumpul, hanya menyisakan 1 jari tengah yang tegak. Ada suara penuh canda dan hinaan. Berhentilah di sana. Kamu sekarang terlihat seperti wanita kecil yang kesal, dengan dukungan lelaki tua itu, yang terlihat seperti anjing.